Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nuruddin, bil khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Setelah kita kemarin beberapa kali pertemuan, sudah banyak sekali pertemuan kita membahas ibadah hablum minallah, ubudiyah. Dan sekarang kita masuk kepada pasal muamalah. Oleh karena itu silakan dicari dan diperhatikan di halaman 183. Di halaman 183 ada faslun di akhir barisan, yaitu menjelaskan fil libas, menerangkan soal pakaian yang mana yang boleh dipakai dan mana yang tidak boleh dipakai. Nah, selama ini masih banyak terjadi di antara saudara-saudara kita yang berpakaian melanggar hukum, sehingga timbul maksiat, timbul euforia, dan bahkan hedonisme. Oleh karena itu silakan diperhatikan halaman 183. Dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat, yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, hati yang lapang, dan juga keluarga kita semoga menjadi keluarga yang soleh dan solehah semuanya. Seperti Rasulullah. Wa barakati mu'alif hadal kita wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun. Ini suatu pasal fima menjelaskan perkara yahillu istimaluhu wa ma la yahillu minal libas, dan barang yang tidak halal untuk dipakainya minal libas wal khatib. Wa yahrumu, dan haram. Ala rijali, kepada laki-laki, labsul hariri, memakai kain sutra. Haram kepada laki-laki memakai kain sutra. Haram. Cuman laki-lakinya, lihat di layar, yang diharamkan itu al-mukallafin, laki-laki yang sudah mukallaf, laki-laki yang sudah dewasa. Waktal ikhtiyari, kemauan sendiri. Walau timalan. Bagaimana kalau masih bayi? Bagaimana kalau masih orok dipakaikan dengan pakaian yang terbuat dari sutra? Silahkan. Kalau masih kecil. Karena belum tersangkut hukum. Labsul harir, memakai kain sutra. Wala ghara munsajin, walaupun kain sutranya itu belum dijahit, belum ditenun. Semacam kain sutra masih lembaran. Itu dari sisi pakaian formal. Non formalnya haram bagi laki-laki watakhottumi, dan memakai cincin bizahabi, dengan cincin emas. Haram bagi laki-laki memakai cincin emas. Nah, ini sayangnya banyak di antara saudara-saudara kita sampai sekarang masih sok-sokan, sombong-sombongan, kayaknya hebat, merasa hebat, pakai cincin emas. Yang padahal berapa jam cincin itu di tangan dia, selama itu juga dosa haram nempel dalam catatan amalnya dia. Bahkan kalung, pakai kalung emas. Apa saja yang diharamkan? Lihat, wa kadza sairu anwa'il uli, semua perhiasan yang terbuat dari emas, cincin emas, kalung emas, gelang emas, gengge emas, silakan. Gigi emas, silakan. Wa kharaja bil fiddah, kecuali dengan perak. Nah, kan pada umumnya emas itu kan identik dengan perak. Karena memang jenisnya mirip saudara walaupun tidak sama. Menggunakan kalung emas
menggunakan kalung perak itu juga sama. Tetapi lihat, fa innahu, karena sesungguhnya perak ya juzu takhattumu biha lirrajuli, diperbolehkan laki-laki memakai cincin yang terbuat daripada perak. Kalau cincin perak boleh. Nggak tahu rasanya apa. Bahkan bal yusannu. Bahkan disunahkan laki-laki menggunakan cincin daripada perak. Sunnah. Ada yang melaksanakan sunnah enggak ini? Nih, bos. Perak. Yusannu. Malam yusrab bihi urban. Wal quzzi, dan memakai sutra kuz. Haram laki-laki memakai sutra kuz fi halatil ikhtiyari, pada waktu ikhtiar atau kemauan sendiri. Wa kadza, dan begitu pula yahrumu, haram istimalu madzukira, memakai pakaian yang tersebut ala jihatil iftirasi, atas jalan pakai hamparan. Spray supaya lembut, beli spray dari bahan sutra. Mungkin yang belinya istrinya karena pengen nyaman. Silahkan kalau dipakai cuman istrinya. Cuman ingat, bagi laki-laki, bagi suaminya haram tidur di atas spray sutra. Jadi bagi wanita yang mau ngaji, gampang. Ngusir suami dari tempat tidur itu gampang. Beli aja spray sutra. Dengan sendirinya suami tidak akan mau memakai karena haram. Wa ghairi dzalik, dan selain itu, kasetrin, seperti tutup-tutup hordeng dari sutra, wa ghairihi, atau linahli julusi, untuk tempat duduknya, untuk tempat tidurnya, au qiyamihi, untuk tempat berdirinya, karpetnya dari sutra, tetap haram. Jangankan yang nempel di badan, ternyata yang tidak nempel juga tetap haram sutra bagi laki-laki. Min wujuhul istimalat, dari berbagai macam jalan penggunaan. Tetapi wayahillu, dan halal lirrijali, bagi laki-laki, labsuhu, memakai sutra, lidarurati, karena terpaksa, karena darurat. Saya ngambil keluar dari kata-kata darurat. Karena darurat ini belakangan ini sering disalahartikan sesuai dengan kepentingan pribadi.
Ada orang senang makan sate ular, alasannya kena penyakit gatal. Ada orang senang makan sate monyet karena alasan penyakit. Alasannya darurat. Darurat, darurat. Apa yang disebut darurat? Lihat. Yang disebut darurat dalam buku ini adalah kaharin, seperti panas, wabardin, dan dingin, muhlikaini, yang dapat membahayakan. Yang darurat itu adalah kalau tidak menggunakan itu timbul bahaya. Dan bahaya itu juga masih diperlukan penelitian. Sejauh mana bahayanya? Nah, lihat bahaya sejauh mana. Bahayanya adalah panjang nih. Wapujati harobin, perang, walim jadi karim aku mudara ini madararon yubihu tayamu. Yang disebut bahaya itu adalah khauf, takut ala udin, atas anggotanya, au manfaatin, atau kemanfaatnya. Yang disebut bahaya sampai mengancam hilangnya anggota tubuh. Umpamanya kalau tidak menggunakan itu, tangannya akan putus, kakinya akan putus, atau tangannya akan manfaatin, akan kempleng, tidak berfungsi lagi, kakinya akan pengkor. Itu baru bahaya. Kalau cuma sekadar gatel, itu belum sampai ke tahap bahaya. Ibu-ibu dulu setiap melahirkan sama dokter, sama bidan dianjurkan minum obat. Yang obat yang paling yang saya temukan itu adalah obat anggur kolesom cap orang tua. Itu pun sebenarnya haram karena mengandung alkohol. Kan itu obat, Ustaz. Apakah tidak ada obat yang lain selain itu? Masih banyak. Masih banyak. Dan keluarga saya, teteh-teteh saya, tidak ada satupun yang menggunakan obat itu sembuh normal seperti biasa. Alasan darurat itu tidak masuk. Wayahilu dan halal linisai bagi perempuan labsul harir, memakai sutra. Bahkan halalnya bagi perempuan memakai sutra, lihat di layar, ini ijma'an, ijma' ulama. Bukan cuma Imam Syafi'i saja, tapi imam-imam yang lain juga menyetujui bahwa wanita itu boleh memakai sutra. Bahkan tidak cuma dipakai waqtirashihi, dan hamparan-hamparan yang terbuat daripada bahan sutra. Spraynya dari sutra, kasurnya dari sutra, permadaninya dari sutra, sendalnya dari sutra. Silakan, silakan, silakan. Wasairi awajari istimal, watakhatum, dan boleh bagi perempuan itu menggunakan cincin bidzahabi dengan bahan emas. Silakan, silakan. Bahkan watahalli bihi, dan berhias dengan emas. Bukan cuma cincinnya saja emas, tapi gelangnya juga emas, kalungnya juga emas, genggeknya juga emas. Silahkan. Kenapa beda antara laki-laki dan perempuan? Karena ada perbedaan yang kentara. Yang pertama, laki-laki itu dinilai
dari gagah dan perkasanya, bukan kelembutannya, bukan keelokannya, bukan keindahannya, tapi dari kegagahannya. Dan emas itu identik dengan kelembutan, kehalusan, kecantikan, dengan elokan, bukan dengan kegagahan. Dan yang kedua, kenapa perempuan boleh menggunakan emas? Karena perempuan setiap sebulan sekali dia cuci darah lewat menstruasi. Apa hubungannya cuci darah sama emas? Karena emas itu diolahnya pakai cairan yang bernama merkuri. Dan sedangkan merkuri itu sangat efektif untuk pengentalan darah. Kalau dipakai laki-laki, diniscayakan merkuri yang dipakai di emas itu membuat laki-laki cepat kental darahnya, akhirnya nanti kena berbagai macam penyakit. Rasul tidak menginginkan umatnya sakit-sakitan. Oleh karena itu hanya dihalalkan bagi perempuan, karena perempuan setiap bulan cuci darah. Darah yang kotor dibuang secara alami, yang memproduksi darah baru lagi. Walaupun merkuri masuk ke aliran darahnya, tidak ngaruh, karena darahnya sering kali dicuci secara alami. Itu perbedaannya. Perbedaan intermesonya, laki-laki nggak perlu pakai emas, karena walaupun laki-laki tidak pakai emas, laki-laki sudah emas duluan. Mas Paldi. Wabtirasuhu, dan membuat hamparannya wahid wa yahillu, dan halal lil wali, bagi wali anak, ilbasus sobiyi, memakaikan kain sutra kepada anaknya. Kalau masih kecil silakan. Silakan. Qabla sab'i sinina, sebelum umur 7 tahun, wa ba'daha, dan sesudah umur 7 tahun. Nah, ketika kita berdakwah hukum haram ini disampaikan kepada masyarakat, masih saja banyak masyarakat yang les. Cincin saya memang emas Pak Ustadz, cuman kecil cincinnya, cuman 1 gram. Cuman giginya saja yang terbuat dari emas, badannya enggak. Lihat selanjutnya, wa qalilu dzahabi, dan sedikitnya emas, wa kasiruhu, dan banyaknya, itu hukumnya aistimaluhu, hukum memakai emas itu sedikit dan banyak, fitahrimi, dalam hukum haramnya, sawaun, sama. Sama. Nggak ada alasan sedikit. Kalungnya juga kecil Ustaz, tidak ada alasan kecil. Dipakainya juga sekali-kali Ustaz, tidak ada alasan sekali-kali. Yang namanya haram tetap haram. Makanya tadi alkohol itu yang dicampur dengan apa tadi? Itu tetap haram walaupun dicampur dengan minuman obat. Yang namanya alkohol tetap haram. Terus bagaimana dengan sarung BHS? BHS kan tulisannya tenunan sutra asli 100%. Berarti haram dong. Siapa yang pakai BHS? Pak Sarip, tanggung jawab dong. BHS itu haram. Wa idza kana ba'du saubi, dan apabila ada sebagian baju ibrosimian, yaitu dari sutra ibrosim ay haroiron, yakni dari sutra, wa ba'duhu, dan sebagian lagi
al-akharu yang lain, kutunan dari kapas, au katanan atau katun umpamanya masalan, maka jaza, maka boleh lirojuli bagi laki-laki labsuhu memakainya. Maka jaza boleh labsuhu lirajuli bagi laki-laki labsuhu memakainya malam yakunil ibrosimi ghaliban, selama tidak ada sutra itu mengalahkan ala ghairi kepada yang lainnya. Selama sutranya itu tidak sampai di atas 5, selama sutranya itu selama sutranya itu di bawah jumlah selain sutranya. Oleh karena itu fa'in kana ghairul ibrasi ghaliban, maka jika ada selain sutra itu ghaliban yang mengalahkan, katunnya yang banyak, sutranya yang sedikit, ala ghairi, itu boleh. Fa'in kana, maka jika ada ghairul ibrosimi selain sutra itu ghaliban yang mengalahkan kepada sutra, halal, maka halal memakainya. Jadi patokannya 50 plus 1. Kalau 50 plus 1-nya katunnya, sutranya 49, halal. Tapi kalau sutranya yang 50 plus 1, katunnya yang 49, itu haram. Bagaimana kalau 50-50? Sutranya 50%, katunnya 50%. Maka jawabannya wakada, dan begitu pula halal ini stawaya jika dua-duanya sama 50-50. Sutranya 50%, katunnya 50%, itu juga masih halal fil asoh menurut kaul sahih. Itu hukum berpakaian. Nanti ke depan kita akan membahas bagaimana cara mengurusi mayit, bagaimana cara memandikan, bagaimana cara mengkafankan, bagaimana cara mensolatkan, bagaimana cara menguburkan. Kalau kita gali, sebenarnya masih banyak kekeliruan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita. Hadirin, untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.